Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop Jihifu. Sialan, apa yang Anda teriakkan? Pada saat ini Sukyan Tai yang sedang duduk di atas tahta, baik ayah maupun anak memiliki wajah yang marah, dan mereka tampaknya tidak memiliki kasih sayang terhadap ayah dan anak. Katakan pada saya, mengapa Anda tidak mengambil tindakan untuk membunuh reinkarnasi yang mulia? Wajah Su Aking penuh amarah dan seluruh wajahnya sedikit merah. Dia jelas sangat marah tentang kejadian ini. Tahukah Anda bahwa saya telah memainkan banyak permainan untuk orang ini, dan saya hampir yakin bahwa dia adalah reinkarnasi yang mulia, dan dia sudah dikunci oleh kita. Tapi sekarang Anda menarik semua pasukan. Anda bahkan tidak bisa membunuh orang kuat yang hanya di keabadian kaisar. Jelas Sukyan Tai mengenali tata letak Su Aking, tetapi situasinya berubah dengan cepat. Pada saat itu, dia berada dalam kegelapan dan bahkan tidak berani muncul. Dia tidak percaya bahwa tidak ada orang yang kuat mengikuti yang mulia. Meski kekuatannya telah jatuh, tapi Sukyan Tai tidak berani gegabah. Namun tentu saja alasan terpentingnya adalah Sukyan Tai tidak ingin membunuh yang mulia dari lubuk hatinya. Jadi situasi saat itu memang membuat Sukyan Tai ragu-ragu. Baru setelah Soyeon dalam keadaan kritis dan mendapatkan peluang terobosan dan menghilang, tiba-tiba Ye Beijing muncul, sehingga Sukyan Tai hanya bisa mencibir. Benar saja, dia reinkarnasi yang mulia. Dia bahkan benar-benar bisa membiarkan wanita gila ini melindungi hukum untuknya. Sukyan Tai diam-diam berpikir di dalam hatinya, bahkan jika tidak ada penundaan, dia harus segera mengevakuasi semua pasukan Taisho. Meskipun mereka di bawah perlawanan kuat Su Aking, dia tetap memilih untuk mundur. Oleh karena itu, pada saat ini Su Aking tidak mengerti mengapa dia memilih untuk mundur. Pada kesempatan yang sangat baik daripada menghalangi terobosan Soyeon atau langsung melenyapkannya. Bukankah Anda juga dapat melihat wanita yang muncul di belakang orang itu? Sukyan Tai menekan amarah dalam hatinya, memandang Su Aking dengan serius dan menekannya dengan nafasnya. Jadi apa? Dia adalah Ye Beijing, itu saja. Sedangkan Anda tidak tahu kekuatan wanita ini. Singkatnya, kekuatan wanita ini setara dengan kekuatan saya. Sukyan Tai berkata dengan dingin. Jika kekuatannya sama dengan Anda, mengapa Anda tidak bertarung? Apakah Anda takut? Su Aking mengguncang jubah sulamannya dan berkata dengan suara dalam. Tidak heran, Anda tidak sebaik Suju, karena Suju bahkan berani bertarung dalam situasi bahaya apapun, dan wanita itu bahkan tidak dianggap sebagai orang kuat teratas. Su Aking menampar meja, mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan sinis, tapi nadanya agak serius. Di antara banyak keturunan saja, tidak ada dewa pertarungan yang telah hidup selama ribuan tahun, dan Anda hanya bisa menginstruksikan orang lain. Jadi Anda sebaiknya hati-hati agar tidak ditampar sampai mati suatu hari nanti. Sukyan Tai semakin marah. Dia sangat ingin mengangkat tangan dan menamparnya. Namun pada akhirnya dia menyerah dan meninggalkan Su Aking. Sia-sia. Su Aking memarahinya dengan keras dan duduk di singgasana. Dia mengalihkan pandangannya dengan tajam dan terlihat sangat jelek. Dengan pengaturan ini, peluang untuk menangkap orang ini sangat rendah. Sebelumnya peluang tersebut sangat langka, tapi sehingga saya benar-benar melepaskannya. Jika saya mencoba menangkapnya lagi, mungkin akan lebih sulit daripada mendaki ke langit. Lagi pula, meskipun Taisho telah maju ke titik ini, sebenarnya Senshi tidak memilih untuk melawan. Jadi mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Karena ada sesuatu yang mencurigakan, mengapa mereka yang menyerah seperti ini. Dari sudut pandang saat ini, reinkarnasi dari yang mulia ini adalah variabel terbesar. Meski sekarang terlihat tak lebih dari orang kuat di keabadian kaisar, namun tetap tidak bisa dianggap remeh, dan saya harus mencari cara untuk menghapus dan menyelesaikannya. Pada saat ini, mata Su Aking berkedip, seolah-olah dia sedang memikirkan tanggapan selanjutnya. Tapi seharusnya saya tidak perlu memulai pertarungan besar. Kali ini saya terlalu terobsesi.
Lagi pula, selama ratu ada di tangan Taisu, mengapa saya masih khawatir dia tidak akan datang? Jelas, dia pasti akan mencari dewa kekosongan. Lalu mulailah perjalanan cepat ke tempat tertentu di kehampaan Yun Timur. Pada saat ini, di kehampaan luas wilayah timur, terdapat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan alam angkasa yang tak terhitung jumlahnya, dan ini juga merupakan tempat kelahiran dan habitat ribuan makhluk. Ada gugusan bintang di sini, dengan sekitar 100 pohon berkumpul. Hanya saja ini bukan terbentuk secara alami. Meskipun begitu, tempat ini berpenghuni, dan ini adalah markas dari Taisu Dissensi. Di tempat ini terdapat pavilion di kolam teratai dengan aliran sungai yang berkelok-kelok, dan sesosok cantik sedang duduk di antara mereka dengan pena dan tinta di depannya dengan warna cerah. Dan dia melukis dengan serius, terkadang menyelipkan rambutnya yang berserakan ke belakang telinganya, karena ada hembusan angin sepoi-sepoi bertiup. Bunga teratai di kolam bergoyang lembut dan sosok cantik berbaju putih panjang di pavilion memandang orang di lukisan itu. Sedang senyuman manis di wajahnya, seolah-olah orang yang berada di lukisan itu adalah idamannya. Itu jauh lebih buruk dari orang tua. Pada saat ini sebuah suara panjang terdengar, tetapi wanita di pavilion tidak mengangkat kepalanya dan terus melukis. Namun angin sepoi-sepoi tiba-tiba datang dan sedikit mengganggunya, sehingga wanita itu murkan kening dan kertas lukis di bawah penanya langsung meledak. Kenapa Anda masih sangat menyebalkan? Pria yang berbicara di depannya mengenakan jubah naga hitam longgar. Otot dada dan perutnya yang terpahat terlihat samar-samar. Rambutnya yang sedikit berantakan tampak kasual, namun mendominasi. Saya pernah melihat anak laki-laki ini sebelumnya, dan saya hampir merasa bahwa wanita itu mengangkat kepalanya, alisnya sedikit bergetar, dan matanya yang indah dipenuhi dengan kemarahan yang jarang terjadi. Anda tidak layak menghakiminya, kata wanita itu dengan marah. Jelas wanita ini adalah ratu yang selalu berada di tangan Taisu. Dia tidak pernah pergi sejak Su Angking mengundangnya ke sini. Saya pikir cukup tragis bagi saya untuk jatuh dari tahta, tetapi saya tidak menyangka. Sebelum Su Qiantai selesai berbicara, dia tertawa liar. Tanpa diduga, Ratu juga memandang Su Qiantai yang tertawa tanpa bisa berkata-kata. Kemudian Ratu duduk lagi, mengeluarkan selembar kertas lukis baru dan terus melukis. Setelah tertawa, cepat keluar dari sini. Ratu berkata dengan sinis. Su Qiantai mengusap pipinya dan menahan senyumnya. Secara logika, sudah hampir 10.000 tahun sejak jatuhnya yang mulia. Seharusnya cukup baginya untuk kembali ke puncak. Mendengar itu, Ratu dengan lembut mencelupkan ujung penanya ke dalam tinta dan menggerakkan kuasnya dengan sengaja, agar lukisan itu memiliki makna yang sebenarnya. Siapa bilang dia berada di kabarin kaisar? Jika Anda melihatnya, bulan berarti Anda percaya, kata Ratu dengan tenang. Oh, kekuatan tersembunyi, atau dia adalah avatarnya? Memang benar karena harus bekerja sama dengan saya, jadi dia harus menyembunyikan kekuatannya. Tapi sekarang avatar, bagaimana Ye Beijing bisa bersamanya? Bagaimanapun yang mulia, bahkan jika dia bereinkarnasi, dia tetap penuh kasih sayang. Begitu kata-kata itu keluar, ujung pena di tangan Ratu bergetar dan dia secara tidak sengaja memindahkannya. Seluruh gambar hancur total dan tidak dapat diperbaiki, jadi dia harus memulai dari awal. Seharusnya Anda mengenal Ye Beijing, kan? Sepertinya dia pernah menjalin hubungan dengan Yang Mulia. Su Qiantai mencibir. Keluar sekarang! Ratu segera berteriak dengan suara marah. Dia mengangkat kepalanya dengan amarah di matanya. Kenapa Anda menjadi marah? Bukan saya yang merayunya. Jelas Su Qiantai mempercayai hal ini, tetapi sebelum dia selesai berbicara, pena dan tinta serta platform angsa liar terbang ke arahnya, menyebabkan dia menghindar ke samping. Oke, saya pergi. Tidak peduli seberapa hebatnya dia, atau bahkan dia adalah reinkarnasi, Anda tidak akan bisa memenangkan hatinya. Pada saat ini, Su Qiantai menginjak telapak kakinya dan sosoknya tiba-tiba menghilang.
meninggalkan kata-kata ini pada akhirnya. Setelah dia pergi, Ratu duduk di bangku batu. Alisnya berkerut erat dan suasana hatinya sepertinya sedang buruk. Ye Beijing, wanita gila dari dunia kuno keabadian Dewa Iblis. Kenapa dia datang ke Sensi? Dan apakah sekarang dia masih bersamanya? Jika ini masalahnya, ini akan mengganggu rencana saya. Jadi saya tidak tahu apakah dia tetap datang untuk menyelamatkan saya. Memikirkan hal ini, Ratu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, tetapi dia memiliki kepercayaan pada Xiaoyan, sehingga alisnya sedikit bergetar. Dan saat ini dia berpikir bahwa dari apa yang dia tahu tentang Xiaoyan, seharusnya Xiaoyan pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Sambil berpikir, Ratu melihat lukisan gambar Xiaoyan di depannya, dan dalam lukisan itu Xiaoyan mengenakan jubah broklat hitam, tetapi memiliki senyuman cerah di wajahnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.